Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Rian, si pelayan yang hendak mencari ikan di malam hari. Saat ia mencari ikan tiba-tiba badai datang dan membawanya ke pulau tidak dikenal. Namun, pulau itu aneh. Pulau itu dipenuhi oleh batu nisan yang memberikan kesan menakutkan. Apa yang akan terjadi pada Rian? Tonton video ini sampai akhir. Malam itu, laut terlihat tenang, nyaris seperti cermin yang memantulkan cahaya rembulan. Angin bertiup lembut, membelai wajah Rian yang duduk di tepi perahunya. Ia menarik napas dalam-dalam, menikmati aroma khas laut yang asin dan menyegarkan. Sebagai nelayan berpengalaman, Rian tahu betul bahwa malam seperti ini adalah waktu yang tepat untuk mencari ikan. Dengan sigap, ia mengayuh perahunya lebih jauh dari bibir pantai, menuju perairan yang lebih dalam. Lampu kecil di buritan perahu menyala redup, cukup untuk menerangi alat pancingnya tanpa menarik perhatian makhluk laut yang lebih besar. Selama bertahun-tahun, Rian telah menjalani hidup sebagai nelayan di desa kecilnya. Ia terbiasa menghadapi ombak tinggi, malam yang dingin, bahkan badai sekalipun. Namun, malam itu terasa berbeda. Setelah beberapa jam berlalu, jaringnya hampir penuh dengan ikan. Ia tersenyum puas, bersiap untuk pulang ketika tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Rian mengernyit, menatap langit yang perlahan berubah. Awan hitam menggumpal di kejauhan, menutupi bulan. Angin semakin liar, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Badai, gumamnya. Ia buru-buru menarik jaringnya, berusaha mengamankan hasil tangkapannya. Namun, sebelum ia sempat mendayung kembali ke pantai, gelombang besar menghantam perahunya. Rian terhuyung, hampir terlempar ke laut. Ia mencengkeram sisi perahu erat-erat, matanya melebar saat melihat gelombang berikutnya datang dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Perahunya berguncang hebat. Air laut mulai masuk, membasahi kakinya. Rian panik, mencoba menyeimbangkan perahunya, tetapi badai semakin menggila. Kilatan petir menyambar di kejauhan, menerangi lautan yang bergolak. Angin berdesir kencang di telinganya, membawa suara gemuruh yang menakutkan. Sebuah ombak raksasa muncul dari kegelapan, bergerak cepat ke arahnya. Rian hanya bisa memejamkan mata saat ombak itu menghantam perahunya dengan kekuatan luar biasa. Tubuhnya terlempar ke udara, sebelum akhirnya tenggelam ke dalam kegelapan laut. Air asin memenuhi paru-parunya saat ia berusaha berenang ke permukaan. Tangannya menggapai-gapai, mencari sesuatu untuk berpegangan. Namun, laut seolah menelannya ke dalam pusaran tak berujung. Pandangannya mulai kabur, kesadarannya perlahan menghilang seiring dengan suara badai yang semakin menjauh. Rian terbatuk keras, memuntahkan air asin dari mulutnya. Tubuhnya terasa dingin dan lelah, pasir basah menempel di wajahnya. Dengan susah payah, ia membuka mata. Cahaya matahari yang redup menyilaukan, membuatnya menyipitkan mata. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, merasakan pasir kasar di bawah telapak tangannya. Perlahan, ia bangkit dan melihat sekeliling. Ia tidak berada di desanya. Pantai tempatnya terdampar terlihat asing. Pasirnya lebih gelap, hampir berwarna abu-abu. Pohon-pohon kelapa yang biasanya ia lihat di pantai kampungnya tidak ada, digantikan oleh pepohonan besar dengan cabang-cabang menjulur menyerupai tangan kurus yang menggapai langit. Ombak bergulung dengan suara lirih, seolah berbisik di telinganya. Udara di pulau ini lebih dingin dari yang seharusnya, menimbulkan sensasi tidak nyaman di kulitnya. Rian menggigil, bukan hanya karena basah, tetapi juga karena firasat buruk yang merayap di dadanya. Ia mencoba mengingat kejadian terakhir sebelum pingsan. Badai, ombak besar, lalu kegelapan. Tapi bagaimana ia bisa sampai di sini? Apakah ada seseorang yang menemukannya dan membawanya ke daratan? Rian berdiri dan berjalan perlahan, meninggalkan jejak kakinya di pasir hitam yang lembab. Semakin jauh ia melangkah dari pantai, semakin aneh rasanya. Tak ada suara burung camar atau serangga. Hanya kesunyian yang pekat, seakan pulau ini telah lama ditinggalkan. Saat ia melewati sebatang pohon besar yang tampak seperti membusuk, ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah batu besar berdiri tegak di tengah hamparan tanah kosong. Saat ia mendekat, jantungnya berdegup lebih kencang. Itu bukan sekadar batu.
Itu adalah nisan. Ia menelan ludah, matanya bergerak cepat ke sekeliling. Ada lebih banyak nisan. Puluhan, mungkin ratusan, tersebar di sepanjang daratan yang mulai ditutupi kabut tipis. Beberapa sudah retak dan tertutup lumut, sementara yang lain tampak masih baru, seakan seseorang baru saja mengukir nama di atasnya. Rian merasa bulu kuduknya meremang. Ia melangkah mundur, tetapi kakinya menendang sesuatu. Dengan waspada, ia menunduk dan melihat sebuah tengkorak manusia separuh terkubur di tanah. Napaknya memburu. Ia berbalik, bersiap untuk lari kembali ke pantai, tetapi langkahnya terhenti saat mendengar suara samar. Suara itu datang dari belakangnya, dari barisan nisan yang menjulang. Suara lirih, seperti bisikan. Suara seseorang yang berbisik pelan di telinganya. "Kenapa kau datang ke sini?" Darah Rian terasa membeku. Ia memutar kepala perlahan, dan di antara kabut tipis yang menyelimuti pemakaman itu, ia melihat sesuatu berdiri. Sebuah bayangan hitam, tinggi, dengan mata merah menyala, menatapnya. Rian berdiri membeku di tempatnya. Bayangan hitam itu masih menatapnya dari kejauhan, matanya yang merah berkilauan di antara kabut tipis yang menyelimuti pemakaman. Nafasnya tersengal, dadanya terasa sesak oleh ketakutan yang merayap cepat. Apa itu? Pikirnya. Kakinya terasa berat, seolah tertanam di tanah. Tapi naluri bertahan hidupnya berteriak agar ia segera pergi dari tempat ini. Dengan gerakan kaku, ia melangkah mundur, mengawasi bayangan itu dengan waspada. Namun, begitu ia berkedip, sosok itu lenyap. Tidak ada jejak. Tidak ada suara. Hanya hamparan makam tua yang sunyi. Jantung Rian berdebar kencang. Mungkin ia hanya berhalusinasi. Mungkin ini hanya efek dari kelelahan setelah terombang-ambing di laut. Ia menggelengkan kepala, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa takut itu tetap tinggal. Ia memutuskan untuk kembali ke pantai. Tapi sebelum berbalik, matanya menangkap sesuatu di salah satu batu nisan. Ukiran di batu itu masih cukup jelas terbaca, meskipun sebagian sudah tertutup lumut. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh permukaannya dan membaca tulisan yang terpahat di sana. Arwah yang tak tenang akan tetap tinggal. Rian langsung mundur selangkah. Apa maksudnya? Kenapa batu nisan ini tidak memiliki nama? Hanya kalimat menakutkan seperti itu? Semakin ia memperhatikan, semakin banyak nisan dengan tulisan serupa. Beberapa bahkan memiliki pahatan tangan yang terlihat seperti berusaha keluar dari tanah. Seperti seseorang yang dikubur hidup-hidup. Ketakutannya bertambah. Ia harus pergi dari tempat ini. Ia melangkah cepat ke arah pantai, berharap bisa menemukan sisa perahunya atau sesuatu yang bisa membantunya pergi dari pulau aneh ini. Tapi saat ia melewati hutan yang tadi ia lalui, ia sadar ada yang tidak beres. Hutan itu tampak lebih gelap dari sebelumnya. Kabut semakin tebal, menyelimuti batang-batang pohon tua yang bengkok seperti tangan yang berusaha meraih sesuatu. Dan yang lebih buruk, suara aneh mulai terdengar. Awalnya hanya bisikan samar, hampir seperti suara angin. Tapi semakin dalam ia berjalan, suara itu semakin jelas. Bisikan-bisikan pelan. Kadang seperti seseorang yang berbicara. Kadang seperti rintihan kesakitan. Rian menelan ludah. Ia mempercepat langkahnya, menepis ranting-ranting kecil yang menghalangi jalannya. Tapi tiba-tiba, sesuatu membuatnya berhenti. Di depan sana, tepat di tengah jalur yang ia lalui, ada sesuatu menggantung di pohon. Sebuah boneka lusuh, tergantung dengan tali yang melilit lehernya. Boneka itu terlihat tua, matanya yang terbuat dari kancing hampir lepas, dan kainnya robek di beberapa bagian. Tapi yang membuat Rian bergidik adalah bekas noda merah di tubuh boneka itu, seperti darah kering. Dari kejauhan, terdengar suara seperti tawa kecil. Ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Dengan napas berat, ia berlari ke arah pantai. Namun, begitu ia sampai, harapannya hancur. Pantai itu tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Ombak yang tadinya tenang kini menggulung dengan keras, seolah ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. Langit yang semula mendung kini lebih gelap, hampir kehitaman. Tapi yang paling mengerikan adalah jejak kakinya menghilang. Padahal tadi ia berjalan di atas pasir basah, tapi kini tidak ada satupun bekas kakinya di sana.
Seolah-olah ia tidak pernah datang ke tempat ini. Seketika tubuhnya terasa dingin. Aku harus keluar dari sini. Aku harus keluar. Gumamnya. Ia melihat ke sekeliling, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa membantunya. Tapi yang ia temukan justru sesuatu yang membuat darahnya berdesir ketakutan. Di dekat bibir pantai, sebuah papan kayu setengah terkubur di pasir. Papan itu tampak seperti bagian dari perahunya yang hancur. Tapi bukan itu yang membuatnya ketakutan. Yang membuatnya gemetar adalah tulisan di papan itu. Selamat datang di Pulau Orang Mati. Rian mundur dengan napas memburu. Ia kini yakin, ini bukan sekadar pulau biasa. Ini adalah tempat yang seharusnya tidak pernah ia injak. Tapi bagaimana caranya pergi dari sini? Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari belakangnya. Kenapa kau di sini? Rian membeku. Itu bukan suara angin. Itu bukan halusinasinya. Dengan sangat pelan, ia menoleh ke belakang. Dan di sana, berdiri di antara kabut yang semakin pekat, sesosok wanita dengan wajah pucat menatapnya tanpa ekspresi. Matanya kosong, bibirnya membiru, dan rambut panjangnya basah, seolah baru saja keluar dari dalam laut. Ia berdiri diam, tetapi mulutnya bergerak pelan. Pergilah, sebelum mereka datang. Sebelum Rian sempat memahami maksudnya, angin kencang bertiup, membawa suara bisikan yang semakin keras. Dan saat ia melihat ke belakang wanita itu, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di antara kabut yang semakin tebal, puluhan sosok dengan mata kosong mulai bermunculan dari antara nisan. Dan mereka bergerak ke arahnya. Rian berlari sekuat tenaga. Nafasnya memburu, keringat bercampur dengan air asin yang masih melekat di tubuhnya. Di belakangnya, suara langkah kaki menggema di antara nisan-nisan tua yang tertutup lumut. Langkah kaki itu tidak terburu-buru, tapi berat dan menyeramkan, seperti sesuatu yang sedang berjalan tanpa benar-benar menapakkan kaki di tanah. Wanita pucat yang tadi memperingatkannya sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah sosok-sosok hitam yang muncul dari antara kabut. Semakin lama, jumlah mereka semakin banyak. Rian tidak menoleh. Ia tahu, jika ia melihat ke belakang, mungkin kengerian itu akan benar-benar membuatnya lumpuh ketakutan. Ia berlari menuju hutan, berharap pepohonan besar itu bisa memberikan perlindungan. Tetapi begitu ia masuk ke dalamnya, rasa takutnya justru semakin menjadi. Hutan ini terasa lebih gelap daripada sebelumnya. Seperti tidak ada cahaya yang bisa menembusnya. Dedaunan bergoyang pelan, seolah berbisik satu sama lain. Di kejauhan, terdengar suara ranting yang patah, disusul oleh suara tarikan napas panjang yang aneh, seperti seseorang yang baru saja bangkit dari kuburannya. Rian menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan suara napasnya sendiri. Ia berjongkok di balik sebuah pohon besar, berharap bisa bersembunyi dari apapun yang mengikutinya. Sun. Untuk beberapa saat, tidak ada suara apapun selain detak jantungnya sendiri. Mungkin mereka pergi, mungkin dia aman, tapi saat ia mencoba berdiri, sesuatu merayap di kulit kakinya. Dingin, lentur, seperti jari manusia. Rian menahan teriakannya, menunduk perlahan. Dan di sana, di antara akar pohon yang besar, sebuah tangan kurus dan membusuk keluar dari tanah, merayap ke kakinya dengan jari-jari panjang dan hitam. Matanya membelalak. Ia segera menendang tangan itu, tapi semakin ia mencoba melepaskan diri, semakin banyak tangan yang keluar dari tanah. Tangan-tangan itu mencengkeramnya, menariknya dengan kekuatan yang mustahil datang dari sesuatu yang telah mati. Rian menjerit. Ia mengayunkan tangannya, meraih apa saja yang bisa membantunya bertahan. Tangannya menemukan sebuah batu besar, dan tanpa berpikir panjang, ia menghantamkannya ke tangan-tangan itu. Salah satu tangan patah, hancur seperti kayu rapuh, tetapi sisanya tetap mencengkeram erat. Rian mengerahkan seluruh tenaganya, menarik tubuhnya sekuat tenaga hingga akhirnya cengkeraman itu terlepas. Ia terhuyung mundur, terjatuh ke tanah dengan napas memburu. Dan saat ia melihat ke depan, ia tersadar bahwa ia sudah keluar dari hutan. Ia kini berdiri di tengah lapangan luas yang dipenuhi makam tua. Tidak ada jalan keluar. Di sekelilingnya, hanya ada batu nisan dan patung-patung menyeramkan yang tampak seperti penjaga neraka. Kabut menggantung di udara, berputar-putar seakan memiliki nyawa sendiri.
Di antara makam-makam itu, berdiri sebuah bangunan kecil berbentuk rumah batu yang sudah runtuh separuhnya. Meskipun hatinya dipenuhi ketakutan, Rian tahu ia tidak bisa kembali ke hutan. Ia memilih satu-satunya tempat yang tampak bisa memberinya perlindungan, rumah batu itu. Ia berlari ke sana, mendorong pintunya yang setengah hancur. Bau tanah basah dan busuk segera menyergap hidungnya, membuatnya hampir muntah. Di dalam ruangan gelap itu, hanya ada satu peti mati besar di tengahnya. Dan anehnya, peti itu dalam keadaan terbuka. Seolah menunggu seseorang untuk masuk ke dalamnya. Rian mengabaikannya. Ia bersandar di dinding, mencoba mengatur napasnya. Lalu ia melihat sesuatu. Di dinding rumah batu itu, ada ukiran-ukiran aneh yang tampak seperti tulisan kuno. Dengan tangan gemetar, ia menyapu debu yang menutupi salah satu ukiran. Orang yang datang ke pulau ini tidak akan pernah bisa pergi. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Lalu ia membaca tulisan di sebelahnya. Kecuali satu hal. Rian menelan ludah. Harapan kecil muncul di dalam dirinya. Ia mengusap debu lebih banyak, mencari tahu satu-satunya cara untuk pergi dari pulau terkutuk ini. Tapi sebelum ia bisa membaca lanjutannya, suara berat bergema dari belakangnya. Suara kayu yang bergesek. Rian membeku. Ia tahu suara itu. Suara penutup peti mati yang bergerak. Dengan sangat perlahan, ia menoleh ke belakang. Dan yang ia lihat hampir membuatnya pingsan. Peti mati itu kini terbuka lebih lebar. Dan di dalamnya, seorang pria kurus dengan wajah membusuk perlahan-lahan bangkit, matanya yang kosong menatap lurus ke arahnya. Tulang-tulangnya berderak saat ia bergerak, dan mulutnya yang penuh dengan tanah perlahan terbuka, mengeluarkan suara serak yang nyaris tak terdengar. Kau adalah milik mereka. Dalam hitungan detik, Rian berlari keluar dari rumah batu itu, tidak peduli lagi dengan rasa takutnya. Ia tidak bisa lagi berpikir jernih. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus keluar dari pulau ini. Sebelum semuanya terlambat. Rian berlari secepat mungkin, meninggalkan rumah batu terkutuk itu di belakangnya. Hawa dingin menusuk tulangnya, meskipun keringat deras mengalir di pelipisnya. Jantungnya berdetak begitu cepat, seakan siap meledak. Tapi ia tidak bisa berhenti. Tidak sekarang. Terdengar suara gemeretak dari rumah batu itu, seperti seseorang, atau sesuatu, yang sedang merangkak keluar dari peti mati. Rian tidak berani menoleh. Ia terus berlari melewati hamparan makam yang tampaknya semakin luas, meskipun ia merasa telah berlari jauh dari tempat itu. Aku tidak boleh terjebak di sini, pikirnya dengan panik. Kabut semakin tebal, membuatnya hampir tidak bisa melihat apapun. Napasnya memburu, udara yang ia hirup terasa berat, seakan ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia terus berlari. Namun, mendadak kakinya menabrak sesuatu. Rian tersandung dan jatuh terjerembab ke tanah. Pasir kuburan yang lembab masuk ke mulutnya, membuatnya ingin muntah. Dengan cepat, ia bangkit dan melihat apa yang menghalangi jalannya. Dan saat itulah, kengerian baru menyerangnya. Di hadapannya, berdiri seorang pria tua berbaju nelayan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya kurus seperti hanya tersisa kulit membungkus tulang. Lelaki itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan kepala sedikit miring. Mulutnya terbuka sedikit, seperti ingin berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Rian mundur perlahan. "Siapa? Siapa kau?" Suaranya gemetar. Pria itu tidak menjawab. Sebaliknya, tangannya yang kurus perlahan terangkat, menunjuk ke arah belakang Rian. Dengan napas tercekat, Rian menoleh. Dan di sana, di antara kabut, berdiri puluhan sosok yang sama. Mereka semua mengenakan pakaian nelayan yang telah membusuk. Tubuh mereka kaku, mata mereka kosong, dan kulit mereka berwarna abu-abu pucat. Mereka berdiri diam, mengelilingi Rian dari berbagai arah. Jantung Rian berdegup kencang. Ia mundur, mencari celah untuk kabur. Tetapi tiba-tiba, salah satu dari mereka berbicara. Suara serak dan dalam menggema di udara, mengiris malam yang semakin pekat. "Kau harus pergi, sebelum mereka membawamu." Rian menahan napasnya. "Mereka?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Salah satu sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah hutan yang baru saja ia tinggalkan. Awalnya,
Rian tidak melihat apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, ia melihatnya. Sosok-sosok lain mulai bermunculan dari balik pepohonan. Tapi mereka berbeda dari nelayan-nelayan itu. Mereka lebih gelap, lebih besar, dan lebih menyeramkan. Tubuh mereka tidak berbentuk manusia sepenuhnya. Beberapa memiliki wajah seperti tengkorak, dengan mata hitam kosong dan mulut yang terlalu lebar. Ada yang memiliki tangan panjang dengan jari-jari kurus yang bergerak tak wajar, seperti laba-laba. Mereka mendekat, perlahan, dengan gerakan aneh yang membuat bulu kuduk Rian meremang. Sosok nelayan di depannya tiba-tiba berbicara lagi, kali ini lebih keras. Pergi. Cepat. Atau kau akan menjadi salah satu dari kami. Tanpa berpikir panjang, Rian berlari secepat mungkin. Ia tidak peduli kemana arahnya, ia hanya ingin menjauh dari mereka. Matanya menangkap sesuatu di kejauhan, cahaya kecil yang berkedip-kedip. Seperti nyala api. Harapan muncul di benaknya. Ia berlari menuju cahaya itu, melewati makam-makam tua yang terasa semakin banyak dan padat. Tapi langkahnya semakin berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Saat ia melihat ke bawah, napasnya hampir terhenti. Tangan-tangan kurus dan membusuk keluar dari tanah, mencengkeram kakinya. Ia berusaha menginjak dan menendang tangan-tangan itu, tetapi semakin banyak yang muncul. Dari kejauhan, suara melengking menggema di udara, jeritan nyaring yang seakan berasal dari puluhan, mungkin ratusan mulut yang berteriak bersamaan. Cahaya itu semakin dekat. Dengan kekuatan terakhirnya, Rian mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik dirinya bebas. Salah satu tangan mencengkeram kuat pergelangan kakinya, tetapi ia berhasil menariknya lepas dengan paksa, meninggalkan bekas lebam ungu di kulitnya. Ia berlari lagi. Dan akhirnya, ia sampai ke tempat cahaya itu berada. Yang ia lihat adalah sebuah obor yang tertancap di tengah tanah lapang, menyala dengan api kebiruan. Di belakangnya, sosok-sosok menyeramkan itu semakin mendekat. Tanpa berpikir panjang, ia meraih obor itu dan mengangkatnya. Begitu ia menyentuhnya, api obor itu tiba-tiba membesar. Sebuah suara menggema di udara. Hanya api ini yang bisa membawamu keluar. Rian tidak tahu suara siapa itu, tetapi ia tidak peduli. Ia menggenggam obor itu erat dan menoleh ke sekeliling. Para sosok yang mengejarnya tampak ragu. Mereka mundur perlahan, seakan takut dengan nyala api itu. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Dengan api di tangannya, Rian mulai berjalan, mencari jalan keluar dari mimpi buruk ini. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah pulau ini benar-benar akan membiarkannya pergi? Rian menggenggam erat obor api biru di tangannya. Nyala api itu bergetar di tengah kabut tebal yang masih menyelimuti tanah penuh makam ini. Sosok-sosok menyeramkan yang tadi mengejarnya tampak mundur perlahan. Mata kosong mereka masih menatap tajam ke arahnya. Mereka tidak bisa mendekat. Obor ini benar-benar berpengaruh pada mereka. Tapi bagaimana cara menggunakannya? Rian mencoba berpikir, tetapi otaknya masih kacau oleh ketakutan. Suara tadi berkata, hanya api ini yang bisa membawamu keluar. Keluar? Tapi bagaimana? Ia menoleh ke sekeliling. Tidak ada jalan, tidak ada perahu, tidak ada tanda-tanda jalur pulang. Hanya nisan tua, kabut pekat, dan sosok-sosok kematian yang terus mengawasinya. Napasnya masih memburu. Ia mencoba melangkah maju dengan hati-hati, berharap api ini akan menunjukkan sesuatu. Sebuah jalan rahasia atau mungkin pintu keluar dari mimpi buruk ini. Tapi semakin jauh ia berjalan, semakin aneh segalanya terasa. Tanah di bawah kakinya seperti bergetar. Udara di sekelilingnya berubah, dingin yang menusuk tulangnya kini digantikan oleh hawa yang lebih hangat, tetapi tidak nyaman. Seolah-olah ia sedang berdiri di dekat sesuatu yang terbakar. Kabut di depannya mulai menipis. Dan di sana, di tengah lapangan makam yang luas, berdiri sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah gerbang batu raksasa. Gerbang itu tampak tua dan dipenuhi ukiran aneh. Di tengahnya, terdapat simbol berbentuk lingkaran dengan goresan-goresan yang tidak ia mengerti. Dan yang paling mengerikan, di atas gerbang itu, ada sesuatu yang menggantung. Sebuah tubuh. Tergantung di udara tanpa tali, dengan kepala tertunduk dan tangan terkulai. Rian menelan ludah. Ia ingin lari, ingin berpaling, tetapi gerbang itu memancarkan sesuatu yang aneh,
seolah-olah menariknya untuk mendekat. Di dalam dadanya, perasaan takut bercampur dengan harapan. Mungkinkah ini jalan keluar? Atau justru sebaliknya? Tiba-tiba, tubuh yang tergantung di atas gerbang bergerak. Kepalanya terangkat perlahan, dan wajahnya yang pucat menatap langsung ke arah Rian. Mata itu kosong. Mulutnya bergerak, mengucapkan sesuatu tanpa suara. Lalu, suara aneh mulai menggema di udara. Bakar, bakar nisan, bakar nisan. Rian mundur selangkah. Suara itu terus mengulang kalimat yang sama. Semakin keras, seolah menggema dari segala penjuru pulau ini. Bakar nisan, pikir Rian. Ia menoleh ke belakang. Di sana, di antara kabut, berdiri nisan paling besar di pulau ini, lebih tinggi dan lebih gelap dari yang lain. Mungkin ini maksud suara itu. Mungkin ini kunci untuk pergi dari sini. Tanpa ragu lagi, Rian berlari menuju nisan besar itu. Ia mengangkat obor, lalu meletakkan api biru tepat di atasnya. Sekejap, api itu langsung menyambar seluruh permukaan batu nisan. Suara jeritan menggema di udara, lebih nyaring dan mengerikan daripada sebelumnya. Tanah mulai bergetar. Kabut yang selama ini menutupi pulau perlahan-lahan menghilang, seperti tersapu oleh angin yang tidak terlihat. Gerbang batu di depan Rian bergetar, dan lambang aneh di tengahnya mulai bersinar merah. Lalu, terdengar suara keras, seperti sesuatu yang terkoyak dari dalam tanah. Rian menoleh. Tanah di bawah nisan yang terbakar tiba-tiba terbuka, seperti sebuah lubang raksasa yang menganga. Dari dalamnya, tangan-tangan hitam keluar, meronta-ronta seakan ingin menyeret sesuatu kembali ke dalam kegelapan. Para sosok yang tadi mengikutinya mulai menjerit. Satu persatu, mereka terseret ke dalam lubang itu. Mereka menggapai-gapai, mencoba melawan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Rian melihat sosok pria tua nelayan yang tadi memperingatkannya. Pria itu tersenyum tipis ke arahnya sebelum tubuhnya tertarik masuk ke dalam kegelapan. Lalu, segalanya menjadi sunyi. Lubang itu menutup dengan sendirinya. Tidak ada lagi suara jeritan. Tidak ada lagi sosok menakutkan. Hanya keheningan yang tersisa. Rian menoleh ke gerbang batu. Kini gerbang itu bersinar terang. Seolah menunggunya untuk melangkah masuk. Dengan napas berat, ia mendekati gerbang itu. Dan tanpa berpikir panjang, ia melangkah ke dalam cahaya. Saat ia membuka matanya lagi, ia mendapati dirinya berada di atas pasir pantai. Matahari sudah mulai terbit di cakrawala. Di sekelilingnya, hanya ada ombak yang berdebur pelan dan burung-burung yang terbang di langit. Tidak ada makam. Tidak ada kabut. Tidak ada suara jeritan. Rian terengah-engah. Ia melihat sekeliling, memastikan semuanya nyata. Perahunya ada di sana, terombang-ambing di bibir pantai. Tanpa membuang waktu, ia berlari menuju perahu itu, mendorongnya ke laut, dan segera mendayung sekuat tenaga. Ia tidak akan pernah kembali ke tempat itu. Tidak akan pernah. Saat perahunya mulai menjauh, Rian menoleh sekali lagi ke arah pulau itu. Dan yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Di tebing paling tinggi di pulau itu, sosok pria tua nelayan itu berdiri. Tersenyum. Lalu menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Rian menatap laut dengan mata berkaca-kaca. Ia selamat. Tapi ia tahu, pulau itu masih ada. Dan entah kapan, mungkin seseorang yang lain akan datang. Tanpa pernah bisa pulang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.